Halo, perkenalkan nama saya Rezanti Patricia Arianti Putri dari Fakultas Kesehatan jurusan Farmasi. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi nilai akhir ujian semester Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan laporan. Baik, saya akan langsung mempresentasikan materi. Laporan merupakan suatu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukan kepada orang lain atau suatu badan. Menurut Keraf, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tulisan, dapat dikatakan pula bahwa laporan merupakan suatu dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki dan bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang akan diambil. Tujuan laporan yang pertama, agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan, bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Fungsi laporan. A. Penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. B. Pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seseorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dari laporan itu, seseorang atasan akan meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pejabat bersangkutan. C. Bahan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, seseorang pimpinan memerlukan data dan informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. D. Alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling tukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antara atasan dan bawahan sangat mendukung kerjasama yang baik. Jenis-jenis laporan. Yang pertama, laporan yang berbentuk formulir isian. Yang kedua, laporan yang berbentuk surat. Yang ketiga, laporan yang berbentuk memorandum. Yang keempat, laporan perkembangan dan laporan keadaan. Yang kelima, laporan berkala. Yang keenam, laporan laboratorium. Dan yang ketujuh, laporan formal dan semi formal. Sistematika laporan. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum dalam perkembangan paragrafnya berisi pengertian tentang sesuatu yang akan dibahas. Definisi umum juga biasa disebut sebagai bagian pembukaan
dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan isi dari teks laporan hasil observasi. Deskripsi bagian berisi gambaran tentang sesuatu secara rinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Selanjutnya, langkah-langkah menulis laporan. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi. Yang kedua, menulis kerangka laporan. Yang ketiga, menulis laporan lengkap. Dan yang keempat, menyunting penulisan laporan. Berikutnya, pokok-pokok bagian laporan. A. Pendahuluan. B. Batang tubuh laporan. C. Kesimpulan. D. Saran. Dan E. Lampiran. Sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih.